wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa salawatullah ma'a salamihi ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali kita haturkan, kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, segala karunia yang masih terus Allah berikan kepada kita dengan begitu banyaknya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kajian pada subuh hari ini, Ramadan hari ke-21, nggih ya. Kita sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, hari-hari paling mulia di antara bulan Ramadan. Bulan Ramadan secara keseluruhan bulan yang mulia, hari-hari yang mulia, lebih mulia daripada 11 bulan lainnya. Tapi lebih-lebih lagi itu ketika masuk 10 terakhir. Hal yang sangat kita sayangkan kalau kemudian di tengah masyarakat kita masih banyak ya, kalau semakin tambah hari Ramadan, sudah masuk 20, sudah masuk 10 akhir, nah itu biasanya umumnya ya, umumnya, tapi enggak di sini, di luar sana. Di luar sana niku masjid semakin banyak kemajuan, softnya mengalami kemajuan. Maksudnya semakin sedikit, mal-mal semakin ramai, zakat mal ini saya mulai ramai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini special edition, permintaan dari siswa ya, Mas Faisal secara pribadi, kita sharing diskusi seputar zakat fitrah dan pentasarrufannya ya, kepada siapa-siapa saja zakat itu kemudian ditasarrufkan, dibagikan ya. Nanti kalau bacakan dari kitabnya, mungkin pakai kitab Imta'un Najib Syarah Matan Ghayatut Taqrib, jadi syarah matan Abi Suja', tapi pakai yang syarah Imta'un Najib. Saya membaca beberapa kitab, ini paling enak pembahasannya di sini. Biasanya pakai fikih manhaji untuk yang kajian-kajian sebelumnya, tapi untuk pembahasan seputar ini kalau baca-baca sepertinya lebih enak yang di sini. Nah, nanti setelah pembacaan kitab mungkin ada tambahan ilmu, tambahan faidah ya, itu sangat terbuka lebar. Ini sifatnya kita sharing di forum kajian kali ini. Okay. Faslun, karena bagian ziswaf sudah istilahnya dalam dekat-dekat ini ingin kemudian nanti proses pengelolaan zakat, proses pembagiannya itu sesuai dengan
tuntunan-tuntunan keilmuannya. Maka bareng-bareng kita ngaji, bareng-bareng kita belajar. Kita awali dari bab pembahasan zakatul fitri, zakat fitrah. Karena bab zakat itu panjang sekali, khususnya bab zakat mal, ya, itu pembahasannya begitu banyak. Nanti harta-harta apa saja yang terkena zakat mal, nisabnya berapa saja, syarat-syaratnya setiap jenis zakat malnya itu apa saja, itu sangat panjang. Cuman yang saat ini kita istilahnya secara ilmunya mendesak butuh itu tentang zakat fitrah, ya, zakatul fitri. Wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya. Di sini disebutkan dalam matan kitab Abi Suja, zakatul fitri itu wajib dengan adanya atau terpenuhinya 3 hal. Al-Islam, pertama Islam, wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Ini syarat wajibnya, guys. Menjadi wajib itu kalau sudah menemui atau ketemu dengan terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Artinya kalau ada orang meninggal di hari ke-30 Ramadan, tapi sebelum matahari terbenam, itu sudah tidak terkena kewajiban zakat. Tapi kalau meninggalnya setelah matahari terbenam, pas malamnya masih sempat menemui matahari hari terakhir Ramadan itu terbenam, itu masih terkena kewajiban zakat. Begitu juga kalau ada bayi lahir hari ke-30 Ramadan. Kalau lahirnya sebelum matahari terbenam, masih sudah kena kewajiban zakat fitrah tahun itu. Tapi kalau lahirnya setelah matahari terbenam, itu belum kena di tahun itu kewajiban zakat fitrah. Maka syarat wajib keduanya itu ketemu dengan terbenamnya matahari, ghurubus syamsi, di hari terakhir bulan Ramadan. Wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Dan adanya kelebihan, maksudnya fadl, ya, adanya kelebihan dari harta yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarganya pada hari itu, pada hari raya itu. Kalau memang benar-benar tidak ada pada hari itu, nanti hari raya besok ini makan apa saja sudah tidak ada, itu tidak terkena kewajiban zakat. Tapi kalau kasusnya untuk hari raya masih ada, tapi ini untuk 3-4 hari ke depan nih juga belum ada bayangan, itu tetap wajib zakat. Allah Maha Kaya, Allah Maha memberi rezeki. Kalau masih nanti-nanti insya Allah masih ada jalan. Tapi kalau besok saja itu sudah tidak tahu ada apa tidak, sudah tidak ada yang hendak dimakan, ya, itu tidak terkena kewajiban. Jadi adanya kelebihan mu'nah, adanya kelebihan kebutuhan, itu maksudnya untuk memenuhi kebutuhan pada hari raya besoknya, itu kebutuhan pokok, ya, kebutuhan primer, bukan kebutuhan baju baru. Wa yuzaki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin sa'an min quti baladihi wa qadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. Seorang itu menzakati dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Ya, kalau kepala keluarga berarti ya istri dan anak-anaknya, atau mungkin ibu bapaknya kalau sudah sepuh, sudah tidak bisa nyari nafkah sendiri, menjadi tanggungannya. Iya, pokoknya orang yang berada di bawah tanggungan kewajibannya untuk menafkahi. Minal muslimin, dari orang-orang Islam. Berapa? So'an min quti baladihi, 1 so' dari makanan pokok negeri yang ditinggali. Wa qadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. Jadi 1 so' miqdarnya, takarannya, kalau menurut takaran pada zaman Syekh Abu Suja ini 5 ritl dan 1/3 dengan ritl iraqi. Nanti ada di syarahnya penjelasan konversinya ke kilogram.
Nah, sekarang masuk ke syarahnya. Itu tadi teks dari lafaz matan Abi Suja'. Zakatul fitri hiya ma yukhrijuhul muslim min ta'amin aw nahwihi 'inda hululi lailatul 'id. Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah apa yang dikeluarkan seorang muslim dari makanan pokok atau sejenisnya. Maksudnya makanan pokok itu 'inda hululi lailatul 'id, ketika masuk malam 'id. Hukmuha wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin bisyurutiha. Hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah ya, dengan syarat-syaratnya. Hikmatuha ta'abbudi. Hikmah dari zakat fitrah apa? Ya ta'abbudi. Itu memang Allah yang mensyariatkan, kita sami'na wa ata'na. Kalau hikmahnya sangat banyak. Wa qad syuri'at fis sanah ats-tsaniyah minal hijrah. Pertama kali disyariatkan zakat fitrah ini ketika tahun kedua Hijriyah. Wa daliluha, dalil utamanya, dalil sandaran wajibnya zakatul fitri, tentunya kalau di ayat-ayat banyak-banyak ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah salat, bayarlah zakat. Selalu disandingkan antara perintah salat dan zakat. Tapi itu mencakup zakat secara umum, zakat mal, zakat fitrah. Zakat fitrah sendiri dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lahwi warrafathi wa tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu pembersih, pensuci bagi orang yang berpuasa dari lahwun warrafath, ya, dari hal-hal yang mungkin selama menjalani puasa banyak melakukan hal-hal kurang bermanfaat dan hal-hal yang kotor. Wa tu'matun lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Ini penting nih, barang siapa yang membayarkan zakat itu sebelum sholat Id maksudnya, fahiya zakatun maqbulah, maka itu adalah zakat yang maqbul. Zakat dihitung sebagai zakat. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu adalah sedekah biasa, masuk kategorinya. Sudah kelewatan waktunya, sudah kena dosa kan? Ya masuknya kategori sedekah biasa. Maka batas akhir waktu pembayaran zakat fitrah itu ketika sebelum menjelang sebelum sholat Id ditunaikan. Mulai wajib ketika sudah terbenam matahari terakhir hari Ramadan. Itu waktu wajibnya, ya. Miqdaruha sha'un min aghlabi qutil balad. Miqdarnya, takarannya itu adalah 1 sa' dari makanan pokok negeri. Kemudian dikonversikan 1 sa' itu 2400 gram takriban. 2400 gram kurang lebihnya. Sebagian konversi ini memang kadang ada perbedaan di beberapa bu. Diamankannya 2500 gram, berarti 2,5 kilogram. Kalau pakai liter itu 3 liter kurang lebihnya. Ini pokoknya 2,5 kilogram itu tadi. Ya. Wasa arba'atu amdad. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu 1 cakupan tangannya umumnya orang. 1 cakupan. Nah, 4 kali itu 1 sa'. Sebenarnya itu takaran yang masih tepatnya berapa kadang ya beda-beda ya kan. Nah, dipaskan itu diijtihadkan oleh para ulama 2400 gram ini. 2500 ya kurang lebihnya 2,5 kilo yang selama ini kita amalkan, itu sudah pendapat yang aman insyaallah. Waktu wujubiha, waktu wajibnya, ini waktu wajib tadi sebagaimana di awal juga disinggung. Tajibu inda ghurubi syamsi li akhir yaumin min Ramadan ila sholatil Aid. Wajibnya adalah ketika sudah masuk malam atau sejak terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan sampai kemudian ditunaikannya sholat Id. Fa idza hadaratis shalah sharat shadaqah. Kalau sudah ditegakkan sholat Id, sudah dilaksanakan, itu menjadi sedekah.
Wa yajuzu ikhrajuha jami'i ayyami Ramadan niki, dan boleh dikeluarkan di semua hari-hari Ramadan. Jadi sejak awal Ramadan itu sudah boleh ditakjil namanya. Tapi kalau sudah masuk malam terakhir tadi, ya kan, hari terakhir Ramadan mataharinya sudah terbenam, sudah masuk malam Id, yang belum itu menjadi wajib saat itu, jangan sampai kelewat. Kalau mau ditakjilkan, disegerakan di awal, nah itu boleh. Ziswaf kita juga melayani ya kalau sejak sekarang niki. Tapi kalau yang mau menunaikannya di waktu wajib, ya nggak masalah, sah. Tapi kalau sudah kelewat sholat Id, tidak sah. Ya. Watukhriju hububan min aghlabi qutil balad, dan dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok suatu negeri. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus beras. Ya, tapi ini khilaf. Kalau mazhab Hanafi boleh kemudian pakai nilai daripada makanan pokok itu sesuai takarannya, 2,5 kilo. Itu nilai harganya berapa, pakai uangnya itu juga boleh. Tapi kalau dalam makainya mau mazhab Syafi'i, pensiasatannya kalau membayarnya pakai uang, nanti amilnya yang menyediakan beras. Jadi pas akad ikrar mengeluarkan zakatnya itu disuguhi pakai beras itu yang sudah disediakan oleh amil. Kemudian tambahan faidah yusannu ada'uha. Nah, niki malah yusannu ada'uha ba'da sholati subhi wa qabla sholatil Id. Disunnahkan penunaiannya itu setelah sholat subuh dan sebelum sholat Id. Waktu yang sempit niku. Ya, tapi nanti yang kerepotan kelabakan amilnya kalau menunaikannya di waktu itu semua. Wa in akharaha ba'da dzalika fahiya qadha la ada. Kalau yang mengakhirkan setelah itu, maka itu sudah mengqadha karena tadi sudah kelewatan daripada waktu penunaian zakat. La ada, bukan penunaian pada waktunya. Qadha itu menunaikan setelah kelewat waktunya. Kalau ada itu menunaikan pas waktunya yang ditentukan oleh syariat. Nah, syurutu wujubi zakatil fitri, syarat-syarat wajib zakat fitrah. Tadi di awal juga disinggung, niki di syarahnya. 1, Islam. Ya. Non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau dalam tatanan pemerintahan Islam, ya, seorang muslim wajib mengeluarkan zakat. Bagi yang tidak mau, pemerintahnya mengambil secara paksa harta-harta zakat dari orang-orang kaya untuk kemudian ditasarrufkan ke kalangan orang miskinnya. Kalau kemudian non muslim yang hidup di negeri Islam zimmi, bayar jizyah, dan itu wajib dilindungi oleh pemerintahan, aman, ya, aman. Itu tatanan pemerintahan Islam seperti itu. 2, ghurubus syamsi min akhir yaumi min syahri Ramadan. Terbenamnya matahari dari hari terakhir bulan Ramadan tadi nggih. Jadi sehingga kemudian kalau ada yang meninggalnya setelah terbenam masih, kalau yang meninggalnya sebelum terbenam matahari sudah tidak kena kewajiban. Begitu juga orang yang bayi lahir baru, lahirnya sebelum terbenam matahari terkena kewajiban zakat. Yang lahirnya setelah terbenam berarti tidak terkena. Nah, 3, wujudul fadli an qutihi wa quti ayalihi fi dzalikal yaum. Adanya kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan pokok pada hari lebarannya itu, hari 1 daripada bulan Syawalnya itu. Kalau pokoknya masih ada lebih, yaitu zakat fitrah. Al-hurriyah yang keempat, ada tambahan dari pensyarah. Syarat yang keempat adalah hurriyah, merdeka. Fala yajibu 'alal 'abdi ay yukhrija zakat haitsu la milka lahu. Ya, kalau hamba saya itu tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia tidak memiliki apa-apa. Ya, bahkan dirinya juga milik tuanya kalau hamba saya, tapi itu sudah tidak ada zaman sekarang. Syariat Islam itu sudah berhasil mengentaskan tatanan perbudakan ini.
Dengan kemudian banyak kafaroh dari pelanggaran-pelanggaran, itu kafarohnya adalah membebaskan hamba saya, sehingga alhamdulillah hilang perbudakan di atas muka bumi. Karena memang Islam pas datang, tatanan kehidupan manusia itu memang sudah ada perbudakan, tidak hanya di negeri Islam, di negeri-negeri kafir juga sama pada saat itu. Makanya kalau sekarang ini ada liberalis yang kemudian nyerang mengidentikan Islam dengan perbudakan, itu salah kaprah. Justru dengan hadirnya Islam itu tatanan perbudakan itu hilang serna dari atas muka bumi ini. Sekarang sudah tidak ada, ya kan? Nah, kalau kasusnya zaman dulu tetap dibahas di kitab-kitab fikih, kalau hamba sahaya itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat atas dia itu tuannya. Okay. Far'on, nah ini ada tambahan ilmu far'on yang satu cabang. Az-zakatu wajibun 'ala rajuli wa man talzamuhu nafaqatuhu kal auladil qasri waz zaujah wala abihi wa ummihi idza lam yakun lahum ma'il aw man yunfiqu 'alaihim ghairuhu. Ya, wala tajibu 'alal ab li auladihil balighin alqadirina 'alal kasbi. Niki. Zakat itu wajib bagi seorang laki-laki. Tertujunya kepada seorang laki-laki, ya, wa man talzamuhu nafaqatuhu, atas dirinya dan atas orang-orang yang wajib ia nafkahi, yang berada di bawah tanggung jawab penafkahannya. Kal aulad, seperti anak-anak, kal aulad al qasar, seperti anak-anak yang belum mandiri, belum balik, belum punya penghasilan sendiri. Waz zaujah, dan istrinya. Kalau istrinya lebih dari satu ya istri-istrinya, ya. Wa ala abihi, dan atas ayahnya, wa ummihi, dan ibunya, idza lam yakun lahu ma'il aw man yunfiqu alaihi ma ghairuhu, jika sudah tidak memiliki lagi keluarga yang membersamai, ibunda dan bapaknya tadi sudah sepuh, dan tidak ada lagi yang berinfak kepada keduanya kecuali laki-laki tadi, maka wajib menzakati laki-laki tadi atas orang tuanya tadi. Wala tajibu 'alal ab, dan tidak wajib bagi seorang ayah li auladihil balighin, mengeluarkan zakat untuk anak-anaknya yang sudah baligh, al-qadirina 'alal kasbi, yang sudah mampu bekerja, sudah wajib sendiri, sudah bukan kewajiban atau sudah bukan tanggungan orang tuanya lagi. Faslun man tudfa ilaihimuz zakat. Tadi pembahasan tentang zakat fitrahnya. Zakat fitrah cukup gampang secara pengkajian keilmuannya. Kalau zakat mal niku panjang dan ya dulu pas ngaji niku termasuk pembahasan-pembahasan yang lumayan butuh jelimet ngaten. Man tudfa ilaihimuz zakah. Orang-orang yang dibayarkan kepada mereka zakat, ditasarrufkan kepada mereka zakat, atau sasaran-sasaran zakat. Wa tudfa'uz zakah ilal asnaf ats-tsamaniyah alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qoulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil. Surat At-Taubah, dan nama lainnya surat Baroah, ayat pinten niki, pokoknya ada di surat Taubah juz 10. Ya. Wa ila man yujadu minhum wa la yaqtasir ala aqal min thalathah min kulli sinfin illal 'amil. Dan zakat itu dibayarkan kepada golongan-golongan 8 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada firman-Nya innamas shadaqatu, sesungguhnya shadaqat, maksudnya di sini adalah zakat, lil fuqara, untuk kalangan orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina, dan amilnya, panitia yang mengelola, wal amilina 'alaiha, wal muallafati qulubuhum, dan muallaf, nanti syarahnya nanti niki, wa fir riqab, dan orang yang hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
itu perlu dibantu dengan harta zakat. Wal gharimin, dan orang yang terlilit hutang, tapi nanti seperti apa syarahnya nanti. Wa fi sabilillah, dan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Wa binis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan butuh uang untuk pulang dari safar itu. Ya, wa ila man yujadu minhum, maksudnya ke kalangan-kalangan yang ada di antara mereka. Wala yaqtasir ala aqal min salasah min kulli sinfin illal amil. Kalau di sini Imam Ibnu Suja mengatakan tidak boleh membatasi pemberiannya hanya ke kurang dari 3 dari setiap golongan itu tadi. Karena bentuknya itu tadi jamak fuqara, itu orang-orang fakir, bukan orang fakir. Nah, jamak itu terpenuhi kalau jumlahnya 3 ke atas. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ya ada mufrad itu 1, tasniyah itu 2, jamak itu 3, dan seterusnya. Maka dari situ disimpulkan nggak boleh kalau memang ada banyak, jangan kemudian membatasi hanya kurang dari 3. Tapi kalau 3 itu sudah memenuhi fuqara, sudah memenuhi kategori jamak itu tadi. Al fuqara, ya, syarah dari 8 asnaf tadi. Al fuqara itu al faqir, orang fakir. Ya, bentuk jamaknya pluralnya itu fuqara. Kalau fuqara berarti orang-orang fakir. Huwa ma la mala lahu wa la kasbala iqin yakfil mat'am wal malbas wal maskan. Itu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki kerjaan yang layak untuk mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi memang fakir itu levelnya di bawah miskin, ya. Jadi lebih parah fakir daripada miskin. Kalau fakir itu tidak memiliki hartanya sangat sedikit lah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, benar-benar tidak cukup dan tidak ada pekerjaan layak ya untuk memenuhi kebutuhan primer. Ingat, kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder apalagi tersiernya. Al-masakin. Kemudian yang selanjutnya kedua, orang-orang miskin. Wahum man indahum aqal mimma yahtajuna ilaih. Yaitu mereka yang harta yang dimiliki lebih sedikit daripada apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan primernya. Jadi kalau miskin punya harta, tapi memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan primernya. Masalan ma'ahum mi'ah wa yakfihim mi'atan. Contoh, mereka memiliki hartanya 100, tapi yang dibutuhkan setiap hari untuk kebutuhan pokoknya itu ya, itu 200, itu masuk kategori masakin. Tapi hati-hati dengan fuqara masakini. Fuqara masakini, orang-orang yang sok-sok fakir. Ya, fuqara masakini. Itu ya bahkan yang kemudian datang ke pintu-pintu setiap rumah, itu banyak kasus ternyata setiap hari yang didapatkan itu lebih banyak daripada PNS. Oke, di rumah di kampungnya sini rumahnya magrong-magrong, banyak seperti itu. Makanya memang panitia harus benar-benar memperhatikan yang fakir dan yang miskin benar-benar. Al-amiluna 'alaiha, yang ketiga amilnya, ya. Humul ladzina yuwazzifuhumul hakim ala jam'i wa tauzi'i amwali zakah. Aslinya kalau tatanan pemerintahannya itu pemerintahan Islami, maka memang napa nggih, kita memang butuh perjuangan Islam itu di ranah bagaimana ada yang mengisi di pemerintahan itu orang yang peduli memperjuangkan Islam. Itu salah satu ranah perjuangan. Karena agar tatanan-tatanan Islami itu terterapkan, ya pelan-pelan memang. Ya ketika setidaknya ketika ada pilihan-pilihan yang menjadi dasaran kita milihnya itu yang nantinya yang takut sama Allah, yang memiliki perhatian perjuangan kepada Islam. Di situ ada nilai ibadah, tidak hanya sekedar sengei biasanya kan gitu.
Al-amiluna 'alaiha itu adalah mereka yang ditugasi oleh hakim, ditugasi oleh pimpinan. Karena pengelolaannya itu negara menunjuk petugas-petugas di setiap daerahnya sampai ke setiap desa-desa, ibaratnya seperti itu. Ala jam'i wa tauzi'i amwali zakah, untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat itu tadi ke mustahik-mustahiknya. Kalau tidak ada pembentukan dari negara ya setidaknya seperti kehidupan kita sekarang ini, pihak satu wilayah masjid itu membentuk panitia. Jadi harus ada penugasan ya untuk mengelola, maksudnya mengumpulkan, diberi tugasnya itu untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Wal afdhal lahum, tapi memang untuk amil niki, saya baca di kitab lain, dia diberikan kepada mereka itu sebelum harta zakat dibagikan ke yang lain. Jadi bukan bagian dari harta zakat. Harta zakat itu fungsikan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan. Tapi kalau amil yang memang ditugasi secara resmi itu ujroh, upah untuk mereka. Meskipun kaya itu ada jatahnya, karena itu adalah upah atas pekerjaannya. Ya, ada hak upah ketika memang ditugasi sebagai amil. Nah, tapi niki diterangkan oleh syarih, afdal lahum ayya'ufu. Lebih afdalnya kalau memang berkecukupan itu untuk memaafkan, maksudnya tidak ngambil saja. Itu kalau afdalnya seperti itu. Tapi ada hak yang harus diberikan dan diambil dari harta zakat itu sebagai ujroh, upah kepada jerih payah yang ditugasi itu tadi. Bahkan meskipun ia kaya itu ada upahnya. Di sini tapi disebutkan wal afdhal lahum ayya'ufu, afdhalnya untuk tidak mengambilnya, ya, ay la ya'khuduna minha syai'an wa in akhadhu bil ma'ruf. Itu tidak mengambil dari harta zakat itu apapun, kalaupun ngambil ya ambillah bil ma'ruf. Jadi itu nanti besarannya berapa itu ditentukan di awal dengan upah umumnya di zona tersebut. Kalau kerja itu seberapa ditentukan, diambil sebelum dibagi. Nah setelah diambil untuk upah amilnya, baru yang ada ini yang terkumpul nanti melihat yang berhaknya berapa, baru dibagi-bagikan. Yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang yang mu'allaf. Hum muslimuna hadithul ahdi, yaitu orang yang baru-baru masuk Islam. Yutawaqqa bi i'ta'ihimuz zakah ayyaqawwa islamuhum. Ya, dengan harapan kalau diberi zakat keislamannya akan semakin kokoh, semakin menguat. Orang yang masih baru-baru masuk Islam masih butuh support sekali. Kalau dulunya non muslim kemudian sudah masuk Islam, sudah lama, sudah stabil, sudah kokoh, itu sudah bukan masuk kategori mu'allaf. Mu'allaf itu orang dari kata allafa yu'allifu, yang masih butuh dilembutkan, dipikat hatinya. Itu orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allafatu qulubuhum. Kayak contoh kalau di negeri kita, Ustaz Felix dulunya non muslim, sekarang sudah Islam, apakah mu'allaf? Bukan mu'allaf. Sudah kokoh keislaman dan keimanannya. Mu'allaf itu yang baru-baru, masih rentan, masih butuh untuk disupport. Itu diberikan dari zakat itu agar semakin diharapkan semakin kuat keislamannya. Firriqab, kemudian firriqab itu adalah tudfa az-zakah, dibayarkan atau diberikan zakat li tahriril abdi alladzina katabahum sadatuhum ala daf'i malin muayyan liyakunu ahraran. Ada seorang hamba yang sedang mukatabah. Mukatabah itu maksudnya hamba, biasanya hamba sahaya menemui tuannya, tuan saya ingin merdeka. Oleh tuannya, ya udah kamu bayar sekian. Itu hamba saya yang ada mukatabah dengan tuannya. Dia nggak punya penghasilan, hamba sahaya, dari mana untuk membayar itu? Itu dibantu dari
harta zakat untuk memerdekakan ia tadi yang sudah dijanjikan mukatabah agar menjadi merdeka. Jadi Islam sangat menginginkan semua orang itu merdeka. Kalau ada yang sedang berjuang untuk memerdekakan diri, dibantu dengan harta zakat. Al-gharimun, nah, orang-orang yang berhutang itu apa? Humul ladzina la yaqdiruna ala sadadi duyunihim, yaitu orang-orang yang tidak mampu ya membayar hutangnya. Wa hallam ya'adu sadadiha, dan telah jatuh tempo pembayaran pembayaran hutangnya. Kalau tidak jatuh tempo ya masih lama, itu tidak masuk kategori gharimun. Bisyartin ayyakuna sababud dain masyru'an la muharraman, dengan syarat sebab ia berhutang itu sebab yang masyru', bukan sebab yang haram. Nggih, kalau di buku lain hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Jadi hutangnya untuk hidup ya, bukan hutang untuk gaya hidup. Nah, beda antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Kalau gaya hidup itu berapa-berapa juga kurang, berapa-berapa nggak cukup. Jadi punya kreditan ini, kreditan itu bukan hutang yang masuk kategori gharimin. Gharimin itu orang yang kepepet hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dia berat untuk membayar hutangnya itu dan telah jatuh tempo, dibantu dengan harta zakat. Fisabilillahi, ini fisabilillah itu ulama khilaf apakah maknanya makna secara sempit atau makna secara luas. Kalau di sini makna secara sempit, fisabilillah terbatas orang yang terjun di medan juang perang jihad, yaitu fisabilillah. Orang kalau jihad sedang terjun berjuang jihad, itu tidak bisa lagi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ditinggal perang keluarga. Nah, itu amil zakat memberikan kebutuhan keluarganya ketika ditinggal perang berjuang itu tadi. Tapi kalau makna secara luasnya ya, ada sebagian ulama karena memang khilaf itu mengatakan semua perjuangan di jalan Allah. Ada lagi yang sempit, tapi makna jihad zaman sekarang itu tidak terbatas pada jihad dengan senjata. Jihad perang pemikiran ya, itu juga masuk kategori. Karena peperangan saat ini yang sedang kita hadapi itu bukan peperangan fisik ya, adu fisik bukan. Sekarang ini kita sedang perang pemikiran. Ya, bahkan musuh-musuh Islam begitu menguasai media-media. Contoh pengaruhnya yang paling kerasa, kalau saya ngobrol sama bapak kadang, zaman bapak kecil kok ada laki-laki keluar boncengke perempuan bukan apa-apanya, itu aib besar di tengah masyarakat. Pokoknya hukum masyarakat itu sudah melihat itu sebagai aib besar, tidak mungkin ada yang berani. Tapi begitu perang pemikiran itu terus dijual, tayangan-tayangan televisi, sinetron-sinetron, film-film sekarang yang ada di tengah masyarakat itu, kalau anaknya nggak boncengke, ini nggak punya pacar, itu dianggap kuper, kurang pergaulan, nggak gaul. Ini salah satu efek perang pemikiran itu yang kita benar-benar merasakan, ya kan? Nah, makanya kemudian fisabilillah zaman sekarang itu orang yang jihad di jalan Allah, tapi tidak harus jihad melawan senjata, menggunakan senjata. Itu pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tapi kalau di sini di kitab ini terbatas fisabilillah itu yang sedang perang berjuang di medan perang melawan untuk memperjuangkan agama Allah. Tujuan garis besarnya adalah li'i'la'i kalimatillah, perangnya untuk menegakkan kalimat Allah. Kalau perang antar suku bukan. Perang memperjuangkan ego, memperjuangkan harga diri, memperjuangkan kedudukan tidak termasuk. Perang yang memperjuangkan agama Allah itu fi sabilillah, di jalan Allah. Ibnu Sabil yang ke-8,
Ya, itu ibnus sabil. Wahwal musafir, dia adalah seorang musafir safaron mubahan. Safarnya harus safar yang mubah, bukan safar maksiat. Ya, wala yajidu malan ya'udu bihi ila diyarihi, dan sudah kehabisan bekal, tidak punya lagi uang untuk balik ke negerinya. Ya, itu diberikan dari harta zakat ini tadi. Penerapannya zaman sekarang oleh para ulama dikatakan masuk kategori ini para talibul ilmi, para penuntut ilmu di luar negeri, sedang di Mesir, sedang di Saudi, orang Indonesia di sana mepet sekali dana yang dimiliki untuk hidup itu. Maka teman-teman di Al Azhar itu kalau cerita kalau Ramadan itu masuk kadang datang secara ini zakat saya untuk kamu saja lah. Seperti itu dapat, karena itu masuk kategori ibnus sabil yang sedang di perantauan untuk berjuang menuntut ilmu, itu juga berjuang nantinya untuk khidmah di tengah masyarakat. Dana atau uang yang dimiliki sangat terbatas, sedang di perantauan jauh dari orang tua. Nah itu biasanya kalau di negeri-negeri sana, sebagaimana cerita yang sering saya pribadi dengar dari teman-teman di sana, diberi zakat-zakat itu bagi yang enggak mudik. Bisa talibul ilmi, orang yang sedang mendalami, mencari ilmu. Far'un mana tadi? Nah, lanjut sedikit. Tasarrufuz zakah liha ulail asnaf ats-tsamaniyah wala yajuzu an tusarrafa li ghairihim. Ya, pentasarrufan zakat itu terbatas hanya untuk 8 asnaf itu tadi dan tidak boleh ditasarrufkan ke yang lainnya. Wa yajibu an tusarraf likulil asnaf in wajadu fa illam yujad minhum illa arba'ah mathalan surifat ilaihim bitasawi ilal amilina 'alaiha fayakhuduna ujratahum qabla taqsimiz zakah. Ya, wajib ditasarrufkan zakat itu tadi bagi setiap asnafnya jika memang didapati, jika memang ada. Fa illam yujad minhum illa arba'ah, kalau tidak ada kecuali hanya 4 orang. Ya, masalan contoh ya, surifat ilaihim bitasawi, dibagikan kepada mereka dengan sama, illal amilin, kecuali amilnya. Okay. Kalau amil itu fayakhuduna ujratahum qabla taqsimiz zakah, mengambil ujrohnya sebelum dibagikan harta zakat itu. Ini memang ujroh yang sudah ditentukan. Yang diambil oleh amil itu bukan jatah pemenuhan kebutuhan, tapi ujroh, upah atas kerjaan yang dibebankan kepada mereka. Masalah la yajuzu naqluz zakah ila ghairil balad allati wajabat fiha. Ini penting, tidak boleh memindahkan pembagian zakat ke daerah keluar wilayah dari pengambilannya itu tadi. Ya. Mana tadi? Wa yajuzu naqluha ila baladin akhar, tapi boleh dipindahkan ke negeri lain, ke wilayah lain. Idza lam yujad fil balad fuqara, jika memang di negeri itu tidak ditemukan, tidak ada fuqara, orang-orang fakir, tidak ada yang hajah ilaiha, itu enggak ada. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pemerintahan Islam mengelola zakat kesusahan nyari mustahik. Karena semua warganya makmur semua dan jujur. Ya, jujurnya saya sudah cukup, nggak usah. Ya sudah, disimpan dulu sampai kemudian mungkin nanti ada yang membutuhkan. Saking susahnya, mungkin margo mulya semua, bingung dibagikannya ke siapa. Nggak ada lah ini mustahiknya di sini ini. Adanya muzaki semua. Mustahiknya nggak ada di ini. Ngambilnya dari sini. Ya udah, kalau kategori seperti itu boleh dipindahkan ke wilayah lain dan untuk pembagiannya. Tapi selama di wilayah sendiri ada, itu ke wilayahnya sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai dipindahkan ke wilayah lain sedangkan yang di sendiri tidak dikasih, itu jangan sampai. Perkampungan, pokoknya zona
pengumpulannya, satu amil itu menaungi mana. Ya, amilnya itu ngambilnya dari wilayah mana. Kalau amilnya skala kecamatan ya kecamatan itu. Kalau amilnya skala yang saat ini di kita ya, skala RW ya kan. Ya berarti di sini. Ya, seperti itu. Faidah la yustaratu taswiyah baina ashabis fil wahid. Fayajuzu ayyakhudha faqiran alfan wa akhar alfain. Tidak disyaratkan harus sama dari setiap personal di asnaf tertentu, di golongan tertentu. Fuqara terdata ada sekian orang, enggak harus sama semua. Jadi memang harus memberikan zakat itu yang memenuhi kebutuhan untuk pengentasan dari kemiskinannya itu kalau bisa, dari kefakirannya. Boleh saja kemudian fakir A ngambil diberikan 1.000, fakir B diberikan 2.000 sesuai dengan taraf yang dibutuhkan. Ini kalau tuntaskan ya, sedikit agak bablas waktunya. Satu pembahasan lagi, man la yajuzu daf'u zakah ilaihim. Mereka-mereka yang tidak boleh dibayarkan zakat kepadanya. Maksudnya bukan dibayar, dibagikan harta zakat kepada mereka itu enggak boleh. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha. Pertama, al-ghaniyyu bimalin aw kasbin wal abdu wa banu hasyimin wa banul muttalib wal kafir wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara wal masakin. Ya, ada 5 orang yang tidak boleh kemudian zakat itu ditasarrufkannya ke mereka. Al-ghaniyyu bimalin aw kasbin, yaitu orang yang kaya, memiliki harta dan memiliki kerjaan yang dari kerjaan itu hasil yang didapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Li'annal ghani laisa min hadhil asnaf al mustahiqah lizakah, karena orang kaya itu bukanlah di antara 8 asnaf yang tadi yang berhak mendapatkan zakat. Bal tu'khadhu minhu zakah, bahkan diambil dari mereka zakat. Wa sahibul kasbi yushtaratu ayyakunal kasbu la'iqan bihi wa yakfihi. Dan orang memiliki kerjaan jelas, kerjaan tetap, dengan syarat kerjaannya itu menghasilkan atau memperoleh hasil dari kerjaan itu layak dan mencukupinya. Ya. Kemudian yang kedua, al-abdu li'annahu yumlaku idza malika malan fali sayyidihi. Karena abdun, Masya Allah, hamba sahaya itu mereka dimiliki atas dirinya sendiri saja, mereka itu dimiliki. Dalam tatanan dulu ketika hamba sahaya itu masih ada, ya kan? Kalaupun diberikan mal, harta kepada mereka, itu nanti yang memiliki juga sayyidnya, tuannya. Yang ketiga, Banu Hashim wa Banul Muttalib. Maksudnya keluarga Rasulullah itu enggak boleh mengambil dari zakat. Banu Hashim wa Banul Muttalib, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Li'annahum yu'tuna min khumsil khumsi minal ghanimah. Ya, kalau Banu Hashim dan Muttalib itu yang diberikan kepada mereka adalah 1/5 dari khumusil khumsi itu, satu bagian dibagi 5, yang satu bagiannya 1/5-nya lagi, itu khumusil khumsi minal ghanimah, dari harta rampasan perang. Macam itu. Walima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, ya, ada riwayat disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, akhadzal Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tamratan min tamri shadaqah faja'ala fihi. Suatu ketika Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib, berarti cucu Rasulullah SAW, mengambil satu kurma itu dari kurma zakat. Pembayaran zakatnya saat itu pakai kurma sebagian. Faja'ala fihi, sudah hampir dimasukkan ke mulutnya. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW berkata, qih, lihat, maksudnya qih, lebih, jangan dimakan, enggak boleh, gitu ya. Tsumma qala ama sya'arta anna la na'kulu shadaqah. Apakah engkau tidak tahu ya Hasan, kita itu keluarga Rasulullah itu tidak makan dari hasil zakat, maksudnya dari harta bagian zakat itu. Wali hadits, dan ada hadis lagi diriwayatkan Imam Muslim, inna hadhihi shadaqat innama hiya awsakhun nas. Karena harta-harta sedekah ini, harta-harta zakat itu, zakat secara umum ya, zakat mal,
Innama hiya ausakhun nas, ini adalah kotoran-kotoran orang-orang. Makanya zakat kan untuk membersihkan mereka. Makanya kalau membersihkan berarti yang diambil itu kotoran-kotorannya. Kalau orang kaya nahan itu, ya sudah dalam kehidupannya, dalam hartanya ada kotoran. Kalau dikeluarkan untuk zakat itu untuk dibersihkan. Karena dalam harta yang dimiliki orang kaya ada hak orang-orang miskin. Kayak kalau tatanan kehidupan ini ditegakkan, tidak mungkin di negeri Islam ada orang yang kemudian tetap miskin terus, enggak. Kalau ada yang miskin ditolong dengan harta zakat untuk bangkit. Ya, ausakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Maka harta itu tidak halal bagi Muhammad, juga tidak halal bagi keluarganya Muhammad. Ausakhun nas seperti itu, kotoran-kotoran manusia, orang-orang lain. Faidah la ya'khudhu Banu Hashim wa Banu Muthalib min sahmil fuqara wa ya'khuduna min sahmil amilina alaihi idza qamu bil amal ala zakah. Nah, Banu Hashim dan Muthalib itu tidak boleh mengambil dari bagian pembagian zakat yang untuk orang-orang fakir. Tapi kalau memang ada di antara Banu Hashim dan Muthalib yang berkiprah di amil sebagai amil, itu boleh menerima ujrohnya. Pokoknya kalau sudah penugasan diambil, bagaimanapun kondisinya, dia berhak mendapatkan ujroh, upah atas waktu dan tenaga yang diluangkan. Karena butuh meluangkan tenaga, meluangkan pikiran, meluangkan waktu. Kenapa? Niku sesuai, tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh terlalu banyak. Bil ma'ruf, sesuai urf yang berlaku di tengah masyarakat. Umumnya upah pekerja itu berapa, upah kerja harian seperti itu, diperkirakan dari itu. Kemudian yang keempat, al-kafir. Orang kafir tidak boleh diberikan kepada mereka pembagian harta zakat ini, li'annaha ibadah. Karena zakat ini ibadah khusus, wali haditsin, dan ada hadis shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu adalah sedekah yang diambil. Memang harusnya kalau tatanan pemerintahan Islam diambil, kalau nggak mau pemerintahannya memaksa ngambil, diaudit harta yang dimiliki berapa, jatah zakatnya berapa, itu diambil. Ya. Diambil dari kalangan-kalangan kaya mereka, orang-orang Islam, faturaddu, dan diberikan, dikembalikan ke kalangan-kalangan fakir umat Islam. Himnya ini kembali ke merekanya, itu kembali ke umat Islam. Dari sini pun kemudian diambil satu ilmu bahwa sasaran inti daripada zakat yang paling utama itu adalah kalangan fakir. Ya, yang asnaf-asnaf lainnya itu ibaratnya yang dari semua itu intinya adalah kalangan fakir miskin yang paling inti. Faidah idza awana ashabuz zakah al-amilin 'alaiha ummalun kufar jaza an tukhraja ruwatuhum min mali zakat. Bahkan kalau kemudian di antara amil zakat itu yang diangkat oleh pemerintahan adalah mungkin ada orang non muslim, ya, boleh berarti itu mereka berhak menerima rotib atau upah atau ujrohnya diambil dari harta zakat. Yang kelima yang tidak boleh menerima zakat adalah mantal zamul muzaki nafaqatuhu. Orang yang menjadi tanggungan nafkah muzaki, ini maksudnya kalau memberikannya secara langsung. Dengan mengeluarkan zakat tidak lewat amil, ya sah-sah saja mau diberikan langsung ke mustahiqnya. Ya. Nah, itu tidak boleh diberikannya ke orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab nafkahnya. Istriku ini zakatku, nggak boleh, ya. Ai la yudfa sahibul mal. Ini zakatnya buat belanja beras. Nggak boleh, harus ada sendiri itu. Ya. Ai la yudfa layat fa sahibul mal zakatahu li zaujatihi aw auladahul qasr aw ila abihi aw ummihi idza lazimahu nafaqah alaihim hatta la yastafidul muzak min mali zakat. Ya, jadi tidak boleh seseorang sahibul mal, ya, itu membayarkan zakat ke istrinya, anak-anaknya yang belum mandiri, ke ayahnya, ke ibunya, atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya, hingga orang yang zakat tadi mengambil kemanfaatan dari zakatnya sendiri. Nah, itu nggak boleh. Okay?
Tapi ya juzu li zaujah an tukhrija zakatah li zaujiha idza kana mustahiqan. Boleh bagi seorang istri untuk mengeluarkan zakatnya kepada suaminya kalau memang suaminya itu mustahiq. Mungkin satu kasus tertentu, nggih, yang punya harta itu istrinya, suaminya justru mustahiq, nggak punya harta, itu boleh diberikannya ke suaminya. Karena apa? Karena nafkah suami itu bukan tanggung jawab istri. Kalaupun kemudian istri memberikan itu istilahnya sedekah, kebaikan seorang istri, dan memang harusnya kalau memang ditakdirkannya seperti itu ya istri membantu. Tapi kewajiban nafkah, kewajiban menafkahi istri dan anak-anak dan lainnya itu ada di pundak suami. Kalau tatanan kehidupan Islam harusnya seperti itu. Kalau memang kasusnya seperti itu, yang mengeluarkan zakat istrinya, nah itu boleh diberikannya ke suaminya. Ya juzu i'ta'u zakah lil ibn awil bint idza istahaqqu zakah wa lam yakunil muzakki mulziman bin nafaqah alaihim. Idza istaqalla kullun bidarin aw kanu gharimin. Nah, boleh juga memberikan zakat untuk anak laki-laki atau anak perempuannya jika memang mereka berhak menerima zakat. Ya, fakir contoh atau terlilit hutang yang dengan syarat tadi, ya, tapi dengan kondisi muzaki orang zakat itu tadi sudah tidak bertanggung jawab menafkahi mereka, sudah nikah, sudah pisah rumah, oke, idza staqalla kullun bidar, sudah pisah rumah masing-masing. Anak saya kondisinya seperti ini, tapi sudah bukan tanggung jawab nafkahnya dia, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau diberikannya kepada orang-orang yang masih di bawah tanggung jawab penafkahan si muzaki itu tadi. Nggih, itu pembahasan ringkas tentang zakat fitrah dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebenarnya pembahasannya cukup banyak. Lebih lengkapnya napa? Kula ngirim PDF dan WA jenengan Mas Faisal itu ringkasan fikih zakat. Di situ itu cukup detail rinci pembahasannya, nanti bisa jadikan panduan amil zakat dalam konteks kita, berarti ya ziswaf yang saat ini diamanahi untuk mengelola agar dalam pentasarrufannya itu nanti sesuai yang diarahkan syariat. Harapannya seperti itu. Kami cukupkan. Sekali lagi niki sifatnya pagi ini niku sharing diskusi. Kalau ada yang ingin menambahkan kami persilahkan. Nggih, Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, upah. Diambil dulu. Kemudian besarannya sesuai dengan upah harian. Upah yang berlaku di yang afdal ngoten. Justru nggih matur suwun Bude untuk nggih. Sangat boleh. Bahkan tadi lokasi di mana harta zakat itu diambil. Gitu.
Ditentukan dari pundi? Napa? Tapi niku skalanya desa nggih panitia niku. Kelurahan. Nggih. Wonten sing badhe jawab monggo. Kaitannya kalau napa upah untuk amil memang di kitab-kitab tidak kita dapati penentuan secara spesifik angka itu tidak kita dapati. Bil ma'ruf dengan baik gitu. Makanya ulama kemudian syarahnya tidaklah kemudian terlalu sedikit juga tidak boleh terlalu berlebihan. Seumumnya ya tidak harus kemudian dihitung kalau seharinya segini nanti kerjanya berapa hari, kan bukan hitungan hari, maksudnya ditentukan saja maksudnya. Tapi kesepakatan niku nggih, kesepakatan kalau di kita ya harus forum, tidak amilnya menentukan sendiri, itu tidak, maksudnya dari yang menunjuk harusnya kayak gitu dari pemerintahan kalau dalam tatanan aslinya. Kalau dari kita bukan dari pemerintahan menentukannya, dari mungkin yayasan menentukan untuk amilnya segini, yang terlibat, yang dilibatkan, diamanahi, dibebani untuk istilahnya memberikan tenaga, pikiran, waktunya untuk ngelola ini, ya nanti per personnya sekian ditentukan. Yeah. Boleh, itu hak mereka, tapi afdol kalau bahkan mungkin mau merelakan, saya nggak usah saja, biar itu dimasukkan ke pembagian, nanti dibagikan ke mustahiq. Nah, niku justru lebih afdol. Lebih afdolnya seperti itu. Tadi juga disebutkan di sini wal afdol ayyafu anha. Amil afdolnya ya sudah, saya nggak usah saja, menolak, istilahnya seperti itu. Tapi kalau mau ngambil, tapi dia punya hak dan itu diambilnya dari harta kumpulan zakat itu tadi. Nggih, itu kaitannya tentang upahnya amil tadi. Harus ditentukan ya, ditentukan, dan jadi dia amil itu tidak masuk ke harta zakat terkumpul dibagi ke asnaf-asnaf kemudian di pembagian itu tidak, tapi amil itu di awal sudah ditentukan sekian. Itu juga bisa juga kemudian yang menentukan kalau di konteks kita itu dari yayasan yang membentuk, atau mungkin kalau dari Ziswah membentuk panitia khusus, yang menentukan itu, yang membentuknya, yang kemudian menentukan upahnya bil ma'ruf. Kalau kita merujuk kitab-kitab tidak ada penentuan spesifik nominal, cuman bil ma'ruf. Ya, yang layaknya, umumnya seperti apa. Dan tidak harus juga hitungannya, pokoknya perharinya segini, nanti kerjanya berapa hari, itu hitung-hitungannya susah. Pokoknya ditentukan sekian, itu sudah sah. Kalau diambil, yaitu haknya dia. Kalau kemudian menolak, dibiarkan saja untuk dibagikan ke asnaf-asnaf yang lain, mustahiqin, itu lebih afdol, lebih baik. Nah, kaitannya tentang pentasarrufan zakat. Prioritas utama itu ke wilayah di mana zakat itu diambil. Ini seperti itu. Kalau kita merujuk ke hadis tadi, diambil dari kalangan kayanya diberikan kepada kalangan miskinnya. Hum itu ya kembalinya ke orang-orang muslim dan orang-orang warga di wilayah yang diambil zakat itu. Ya. Makanya memang
panitia itu salah satu tugasnya harusnya memang ada pendataan benar-benar di sensus taraf kehidupan, di sensus data-data istilahnya kondisinya saat ini, karena bisa jadi tahun lalu bukan mustahik, tahun ini jadi mustahik karena satu kondisi, itu bisa jadi. Tahun lalu mustahik, tahun ini sudah tidak mustahik, itu juga bisa jadi. Maka setiap tahunnya itu harus ada pendataan, sensus seperti itu. Nah, selama masih ada di wilayah di wilayah di mana zakat itu diambil, itu tetap ke situ dulu bagiannya. Kecuali memang kasusnya di wilayah itu benar-benar tidak ada mustahiknya atau adanya sedikit sekali. Nah, itu boleh seperti sebelum-sebelumnya ngoten niku mau tadi, diperbantukan ke wilayah lain sekitar yang terdekat. Nah, ngoten niku setahu saya, dan yang saat ini ilmunya saya sampai ke saya seperti itu. Mungkin yang lain kalau ada ilmu, ada faedah yang ingin disampaikan, kami persilahkan kaitannya tentang ini. Jadi memang prioritas utamanya itu di wilayah di mana harta zakat itu diambil lebih dulu, di situ dulu. Dan tidak boleh dipindah ke tempat lain sementara yang di wilayahnya tidak diberikan, itu tidak boleh. Karena itu akan menyakiti mereka. Ya. Nggih. Assalamualaikum. Enggak, bisa jadi. Itu termasuk miskin tidak ada. Pegadaian tetap, tapi anaknya semua tinggi-tinggi semua. Itu akhirnya memang jadi kekurangan keluarga ini. Jadi tadinya kan dan akhirnya memang pokoknya dan pokok yang kurang. Nah, kalau sekarang itu menurut saya belajar itu termasuk pokok. Itu bisa nggak harus dimasukkan kayak gitu. Ada yang ingin jawab? Enggak? Pak Rozi? Yang pertama yang ingin kita diskusikan terkait dengan amil. Jadi sepanjang yang saya ketahui dan yang saya baca sampai saat ini, tentang definisi amil itu masih banyak khilafiyah ataupun perbedaan. Jadi termasuk pendapat terakhir Syekh Utsaimin memaknai amil itu yang dianggap oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini kalau kita oleh MUI basis itu disebut amil, dan itu memang berhak untuk mendapatkan ujroh, bukan zakatnya. Nah, amil yang ada saat ini masih salah kaprah dan salah pemahaman barangkali. Jadi itu disebut wakil sebetulnya, bukan amil. Dia mewakili untuk melakukan, karena amil itu tugasnya setiap hari sebetulnya dia memiliki tugas pokok. Memang pekerjaannya adalah melakukan pengambilan zakat, itu amil. Tapi kalau insidentil itu sebetulnya hanya kepanitiaan, wakil saja. Yang membedakan adalah ketika si muzaki sudah membayarkan zakatnya ke amil yang ditugaskan pemerintah, maka ketika terjadi sesuatu dengan zakat itu ada masalah, entah itu hilang, entah itu terjadi sesuatu, yang kena beban adalah amil. Tapi ketika masih diwakil bukan diambil, ketika terjadi sesuatu maka masih si wakil itu nggak kena beban, tapi di muzakinya yang harus membayarkan zakatnya lagi, ya gitu, kalau ada masalah. Itu yang saya baca gitu kan. Jadi sampai pendapat terakhir Syekh Utsaimin itu menyarankan lebih baik kalau situasinya itu memang bukan pemerintah resmi yang menunjuk,
itu nanti sistemnya dengan usroh dan tidak diambilkan dari dana zakat, tapi dari dana lain yang dimiliki oleh kas tertentu, baik. Dan mungkin barangkali ini menjadi bahan diskusi nanti kita bagaimana nanti untuk pentasrofannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya setuju kalau nanti pembagiannya memang kita melihat wilayah-wilayah sekitar, gitu. Kalau di sini tadi sudah disebutkan oleh Pak Imam, kalau memang di wilayah pengumpulan pengambilan zakat itu sudah tidak ada lagi yang mustahiknya, ya silakan nanti kita bisa melebar lah, itu kan lebih manfaat, lebih manfaat. Kemudian berapa bagian amil tadi ya? Saya sempat membaca itu 1/8, tapi ingin saya telusuri dasarnya dari mana, 1/8 atau 12,5%. Itu yang saya baca. Tapi nanti ingin coba saya telusuri itu dalilnya dari mana kok bisa ketemu 1/8. Nah, itu untuk bagiannya. Karena tadi di kitab itu tidak disebutkan juga kan, itu hanya ya istilahnya pantasnya baiknya berapa, gitu kan, baiknya berapa. Kayaknya 1/8 itu maksimal. Maksimal ya? Ya, maksimal nah, dasarnya ada ya? Ada, kalau pernah baca juga nih. Oke. Kemudian yang pertanyaan Pak Agus tadi ya, sepanjang yang saya ketahui miskin itu adalah kekurangan dalam arti kebutuhan pokok. Jadi makan, gitu ya. Memang betul-betul dia itu untuk satu hari makan itu cukup, itu miskin. Tapi kalau satu hari saja kurang itu fakir. Nah, jadi kalau misalnya kategorinya sekarang ke pendidikan, itu ranahnya bukan ranah syariah, gitu ya. Jadi kalau sepanjang yang syariah tetapkan disebut sebagai miskin adalah pada saat dia untuk satu hari itu kurang, nah, itu miskin untuk kebutuhan pokok makan. Jadi kalau misalnya fakir itu memang sudah lebih dari itu kekurangannya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Berarti sudah nggak miskin. Maksudnya kalau memang besok itu banyak yang bisa. Tidak benar juga menurut saya, tapi kayaknya kalau makan itu kalau dengan sekarang mudah. Caranya ringan gitu. Betul. Memang di syariah itu hanya kategorinya pemenuhan kebutuhan makan, gitu kan ya. Tapi tidak barangkali itu sudah masuk nanti ke wilayah di dalam fikih ya, pandangan fikih terhadap itu seperti apa. Ya. Tapi kalau yang sepanjang yang saya ketahui, ya sementara ini kategorinya miskin itu adalah hanya masalah kebutuhan makan. Persoalan kemudian di sini tidak ada yang miskin itu sudah persoalan lain ya. Tapi dikatakan miskin adalah ketika kebutuhan untuk pokoknya saja makanya masih kurang. Mungkin Pak Ustaz bisa nyampaikan. Ya, kurang lebihnya memang kalau dalam referensi-referensi yang saya pribadi baca, intinya fakir miskin itu orang yang kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, seperti itu. Kebutuhan pokok itu ya biasanya yang disebutkan adalah ya kebutuhan primer, mat'am, malbas, maskan. Tiga nego. Napa? Makanan, pakaian, papan, ya kan? Pakan, sandang, papan nego. Ya, memang tidak mendapat tempat tinggal lah itu. Tapi kalau meskipun tempat tinggal masih bisa ngontrak dan mampu membiayai, itu juga tidak masuk kategori yang tidak punya tempat tinggal. Yang tidak punya tempat tinggal. Makanya kebutuhan pokok ini adalah kebutuhan pokoknya kalau tidak terpenuhi itu mengancam ke nyawa, okay. Mengancam halak, rusaknya nyawa. Maksudnya kalau tidak dipenuhi sampai pada taraf kemudian terancamnya nyawanya. Nah itu kebutuhan pokok, itu definisinya sebagai kebutuhan primer, itu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi itu mengancam istilahnya pokoknya kehidupannya, mengancam kehidupannya. Yang kurang lebih. Jadi kalau
pendidikan memang kita sangat butuh zaman sekarang pendidikan, tapi mungkin kalau diklasifikasikan ya ke sekunder gitu, yang tidak sampai mengancam nyawa seseorang kalau tidak terpenuhi. Tapi ya kalau tidak terpenuhi kehidupannya kurang optimal, yaitu kebutuhan sekunder. Jadi kalau miskin itu adalah mereka fakir miskin itu mereka yang kebutuhan pokok, kebutuhan primernya tidak terpenuhi dari apa yang dimilikinya. Nah, itu yang masuk. Kalau di kamu berarti sudah mencari orang, kalau yang ada Belanda. Ya, wallahu alam itu dalam pendataannya. Mungkin pakai data garis miskin gitu ya. Tapi ala kulli hal perlu kemudian yang penting kita diijtihadkan semaksimal mungkin yang itu tadi 8 asnaf itu tadi. Kalau masih ada yang fakir miskin, prioritas utamanya yang kemudian inti dari sasaran itu di situ. Baru kemudian ke yang lain-lain. Kalau tidak didapati di satu wilayah, disalurkan ke wilayah tetangga. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada nggak adanya itu juga mungkin zaman sekarang memang sudah makmur katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini perlu memang butuh kajian, butuh penelitian, butuh diskusi yang lebih panjang memang pembahasan ini. Yang sedikit panduan saja untuk pengelolaan nantinya. Meskipun memang kalau buku fikih zakat itu ya berjilid-jilid sendiri, butuh membacanya itu berhari-hari mungkin. Tapi setidaknya daripada tidak mengkaji sama sekali ya, yang pagi ini kita upayakan untuk dipelajari bersama, ya setidak-tidaknya kita tahu ilmunya. Tapi kalau mau lebih komprehensif lengkapnya itu juga butuh pandangan-pandangan yang lebih banyak. Kita cukupkan dulu nggih untuk sekarang ini sudah jam 6.14. Nanti mungkin diskusi lebih lanjutan itu di ranah panitiaan. Diskusi melibatkan berbagai pihak, berbagai kalangan yang berkaitan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.